Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2024 mulai bergeliat. Sejumlah tokoh beken bermunculan di Bursa Cagup dan Cawagup Jawa Barat. Mulai dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga nama pendatang baru yaitu Ilham Habibie yang diusung Partai Nasdem. Selain itu, ada nama mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi, mantan Wali Kota Bogor Bima Arya, hingga mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia menyatakan Ridwan Kamil sebagai calon terkuat di Pilgub Jawa Barat 2024. Namanya merajai semua simulasi yang digelar. Pada survei Top of Mind, nama Ridwan Kamil menempati urutan pertama dengan 16%. Disusul nama Deddy Mulyadi 11,2%. Selanjutnya, ada nama komedian Alfian Syahkomeng yang meraih suara terbanyak di DPD Jabar, hingga Ono Surono dan istri Ridwan Kamil Atalia Praratya. Dari daftar Top of Mind, Indikator Politik juga mengerucutkan lagi dengan mensimulasikan 6 nama. Nama Ridwan Kamil masih unggul 45,6%. Disusul nama Deddy Mulyadi 34,7%, Dede Yusuf 7,1%, Bima Arya Sugiarto 2,5%, Ono Surono 1,3%, dan terakhir muncul nama Ilham Akbar Habibie 0,8%. Jadi per hari ini kita tidak menemukan nama yang kompetitif selain Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi saja, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita tanya ya alasan mereka? Nah, setelah kita sodori nama-nama yang kemungkinan akan maju di 2024 dalam pilkada di Jabar, nah kekuatan Ridwan Kamil itu ada di faktor bukti nyata hasil kerjanya. Jadi hampir 20% orang yang menjawab variabel ini, itu 39,7% diantaranya ya, itu memilih Ridwan Kamil. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi mengaku siap bertarung di Pilgub Jawa Barat. Meski demikian, keputusan itu ia serahkan sepenuhnya kepada partai. Seorang prajurit itu tidak boleh berharap rekomendasi. Tugas prajurit itu adalah bekerja. Gitu kan? Dari pekerjaan itu biarkan pimpinan yang menilai. Kalau politik itu ada dua yang menilai. Satu, masyarakat yang menilai lewat elektabilitas. Dua, pimpinan yang menilai lewat rekomendasi yang dicalonkan. Secara pribadi cocok. Saya dengan siapapun cocok, ya kan? Gitu loh. Dengan siapapun cocok dalam politik. Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, dan Bima Arya jadi sosok yang berpotensi diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM). Koalisi ini merupakan partai politik pengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Namun, sampai saat ini belum jelas siapa sosok yang akan diusung Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jawa Barat. Tim Liputan, Kompas TV. Hasil terbaru survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berada di posisi teratas di Pilkada Jawa Barat 2024 dengan perolehan elektabilitas sebesar 44,5% suara. Dan kemudian di posisi kedua ada Deddy Mulyadi dengan raihan 33,2%, kemudian juga ada Dede Yusuf meraih 5,4%, kemudian Bima Arya 2,2%, dan juga ada politisi dari Partai Amanat Nasional Desi Ratnasari sebesar 1,8%. Nama Ridwan Kamil dan juga Deddy Mulyadi bersaing ketat di Pilgub Jawa Barat. Dari hasil survei Indikator Politik Indonesia, Ridwan Kamil memang ada lebih unggul di atas Deddy Mulyadi. Lantas, apakah Koalisi Indonesia Maju akan pecah nantinya di Pilgub Jawa Barat? Apakah kemungkinan nanti Partai Golkar akan rela untuk melepas Ridwan Kamil nanti akan ada tetap di Jawa Barat atau akan di Jakarta meraih peruntungan di Jakarta? Karena informasinya memang Ridwan Kamil ini memiliki 2 surat tugas dari Partai Golkar, baik itu di Pilkada Jakarta dan juga di Pilkada Jawa Barat. Nilai lebih dari Ridwan Kamil ketika melaju di Pilkada Jawa Barat adalah ia merupakan seorang petahana. Sementara Ridwan Kamil digadang-gadang kalau memang nanti akan maju di Pilkada Jakarta akan bersaing dengan Anies Baswedan untuk meraih kursi Jakarta 1.
kita bahas apakah kemudian Koalisi Indonesia Maju akan pecah di Pilgub Jawa Barat untuk mengusung Ridwan Kamil atau Deddy Mulyadi. Kita bahas bersama dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, ada Dadang Rahmat Hidayat. Halo, selamat sore Pak Dadang. Golkar ini masih menyodorkan nama RK ya di Jawa Barat. Sementara Gerindra ini kan pasti mendorong kadernya Deddy Mulyadi. Apakah nanti Koalisi Indonesia Maju akan pecah suara di Pilgub Jawa Barat menurut Anda? Ya, terima kasih. Kalau pendekatannya Koalisi Indonesia Maju pecah, ya tentu paling tidak akan ada terbagi ya, tidak fokus nanti. Karena Kang Deddy dengan Kang RK itu kan dalam satu koalisi yang sama kalau di konteks Indonesia Maju kan begitu. Nah harapannya tentu masing-masing pendukung, misalnya Golkar ya inginnya Kang RK gitu kan, kalau Gerindra inginnya Kang Deddy kan, katanya seperti itu. Jadi kalau tidak ada kesepahaman di antara Koalisi Indonesia Maju ya bahasa Anda pecah ya bisa jadi kan begitu. Nah tapi memang akhirnya nanti menurut saya akan diputuskan mana yang terbaik bagi mereka berdua begitu ya. Sementara kalau di Jakarta Ridwan Kamil kan juga digadang-gadang tapi belum tentu mempunyai kesempatan yang sebesar di Jawa Barat. Saya kira itu. Jadi kalau pecah ya gitu ya, tinggal apakah Koalisi Indonesia Maju akan tetap berkoalisi atau tidak, itu aja pertanyaannya. Jadi Anda melihat kalau Koalisi Indonesia Maju ini sebenarnya belum fix ya di Jakarta. Sebenarnya kalau di Jawa Barat kan sudah jelas ya, fieldnya seorang Ridwan Kamil ya juga petahana dan tingkat kepuasannya juga cukup tinggi ya di Jawa Barat. Ini karena di Jakarta yang belum di-lock begitu ya, belum fix juga. Ya, saya kira masih menunggu ini ya, menunggu pertimbangan-pertimbangan bagaimana elektabilitas di Jakarta. Kalau di Jawa Barat udah pasti RK itu mempunyai elektabilitas sampai saat ini adalah yang tertinggi, walaupun Deddy Mulyadi juga sebetulnya secara perlahan juga terus naik begitu ya popularitasnya begitu. Nah tinggal juga popularitas atau elektabilitas nanti secara personal ini mau digabung dengan siapa, ini juga pengaruh nanti di Jawa Barat. Itu tidak hanya personalnya ya, tetapi juga siapa yang mendampingi Kang Deddy atau Kang Ridwan Kamil kan gitu. Juga ada beberapa sekarang yang baru masuk Ilham Habibie kan gitu, belum lagi yang sering disebut sebelumnya. Saya kira itu juga berpengaruh nanti di dalam pemilihan di Jawa Barat. Oke, Pak Dadang, bagaimana Anda melihat kekuatan Ridwan Kamil dan juga Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat? Karena dari hasil survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia kan tipis ya raihan elektabilitasnya atau tingkat perolehan suaranya, baik kalau Ridwan Kamil 44, kemudian juga Kang Deddy 33%. Ya, kalau saya lihat Kang Ridwan Kamil ini masih bertahan lah, tidak terlalu turun, juga tidak naik signifikan. Tapi Kang Deddy Mulyadi ini kalau saya lihat ya mulai naik gitu ya. Ini juga terpengaruh dari bagaimana ekspos personalnya. Kalau Kang Ridwan Kamil mungkin karena tidak ada event-event di Jawa Barat pasca jadi gubernur begitu ya. Tampaknya engagement dengan masyarakat Jawa Barat tidak terlalu kentara, tapi justru Deddy Mulyadi di media sosialnya, apalagi sekarang ada isu ya soal Vina itu secara tidak langsung juga engagement terhadap masyarakat menjadi sangat penting begitu. Terhadap Deddy Mulyadi ya, oke. Ya, saya kira itu suka tidak suka banyak disebut juga begitu ya, karena engagement itu kan menjadi penting. Nah, ini barangkali kalau Ridwan Kamil dulu masih sebagai petahana dan kemudian menjadi gubernur kan terus jadi media darling kan. Sekarang ini engagementnya agak kurang begitu ya, karena mungkin levelnya sudah di level nasional. Kasusnya juga berkasus isu-isunya juga isu IKN misalnya atau isu di Jakarta, bahkan mungkin bagi sebagian masyarakat juga bertanya-tanya ini RK ini mau di Jakarta atau mau di Jawa Barat kan begitu. Kalau di Mulyadi udah clear itu inginnya di Jawa Barat kan, udah pasti kan begitu. Nah ini pertarungan perhitungan dari koalisi maupun partai pengusungnya. Saya kira masih perdebatan, walaupun saya
kira kalau Golkar inginnya Ridwan Kamil, Kang Emil ya. Tapi Gerindra ya, maunya karena Deddy Mulyadi ya. Tapi kalau misalnya mengukur kinerja dari keduanya, Ridwan Kamil mantan wali kota, kemudian juga mantan gubernur, Deddy Mulyadi juga kan ex kepala daerah ya, Bupati Purwakarta. Bagaimana Anda melihat raihan atau hasil kerja dari keduanya sebagai pemimpin daerah masing-masing? Mana yang lebih populer? ya, kalau menurut saya dengan konteks yang berbeda, Kang Deddy misalnya hanya di Kabupaten. Bupati ya, di kabupaten, tapi gemaknya tidak hanya di Purwakarta, tapi juga se-Jawa Barat kan begitu ya, atau bahkan malah beberapa wilayah lain di luar Jawa Barat juga mengenal Deddy Mulyadi. Belum lagi kiprah-kiprah sekarang ini yang sangat merakyat, tanda petik konten yang muncul di media sosialnya, kemudian relasi dengan komunitas budaya ini sangat sangat kuat kan Kang Deddy Mulyadi ini belakangan seperti itu. Sementara Ridwan Kamil dengan yang sudah diraihnya di Kota Bandung, kemudian di Jawa Barat, tingkat kepuasannya juga cukup tinggi, belum lagi engagement secara media sosial dengan para netizen, pendukungnya juga sangat banyak di media sosial. Kemudian juga engagement dengan isu-isu nasional. Kan begitu. Jadi apa yang dikerjakan oleh Ridwan Kamil juga masih menjadi pembicaraan orang. Contohnya misalnya pada saat ada spanduk billboard begitu ya on the way Jakarta, itu ya orang berpikir langsung Ridwan Kamil akan ke Jakarta. Ternyata itu adalah berkaitan dengan sebuah produk ya begitu. Nah, itu akan terus jadi dibicarakan. Dua orang ini kan menjadi pembicaraan publik khususnya di Jawa Barat. Dengan tanpa mengurangi sebetulnya ada calon-calon lain yang kemudian muncul kan. Ilham Habibie ini muncul juga sekarang sedang safari barangkali ya, tetapi engagement secara medianya, engagement secara sosialnya ini memang perlu kerja keras nih untuk Ilham Habibie ini. Oke. Kemudian kita mau lihat peta politik di Jawa Barat Pak Dadang jelang pemilihan calon gubernur, calon wakil gubernur Jawa Barat. Anda melihat koalisinya bakal seperti apa di luar koalisi Indonesia Maju, dan kemudian apakah masih ada residu pilpres nantinya di Pilgub Jawa Barat? Sebetulnya residu itu akan tergantung sejauh mana calon yang akan diusungnya itu mempunyai nilai peluang besar begitu ya. Saya kira termasuk juga Jawa Barat, jika peluang untuk memenangkan calonnya tanpa melihat koalisi itu bisa juga terjadi gitu. Artinya tidak harus koalisi residu dari Pilpres itu dipertahankan. Saya kira itu sudah terjadi di beberapa daerah lain ya. Saya kira juga Jawa Barat juga akan seperti itu. Jadi tidak akan linier gitu antara koalisi di Pilpres dengan di Jawa Barat. Jadi Anda mau Barangkali menegaskan kalau akan koalisi Indonesia Maju kemungkinan pecah begitu? Belum tentu pecah, tapi justru bisa jadi ada bergabung dari yang lain gitu ya. Gitu belum tentu pecah, tapi maksud saya tidak akan linier lah gitu ya, tidak akan linier antara koalisi Pilpres dengan di pemilihan gubernur. Yang gabung kira-kira siapa dengan koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jabar, Pak Dadang? Kalau di Pilgub Jabar, kalau saya perkirakan ya kemungkinan itu PKB mungkin ya, kalau saya ya mungkin ya PKB itu punya peluang untuk ke sana. Kenapa PKB? Karena sampai saat ini PKB belum punya calon kan, belum punya yang sangat kuat, apalagi nih di Jawa Barat, kan tadi dikatakan ya Deddy Mulyadi dengan Ridwan Kamil kan satu koalisi kan gitu ya, satu koalisi. Jadi akan sangat mungkin dari partai-partai non koalisi Indonesia Maju akan bergabung di salah satu calon itu gitu ya, kalau tidak ada kesepahaman gitu ya antara Golkar dengan Gerindra atau apa misalnya begitu. Jadi kemungkinan tidak akan linear. Intinya tidak akan linear, tapi bukan berarti bahwa pecah gitu kan. Tapi bisa kalau jadi gitu untuk nama pendampingnya siapa kira-kira Pak Dadang yang berpeluang untuk menjadi calon wakil gubernur? Saya kira sekarang masih belum mengkerucut ya ke pendamping ya, tetapi kalau lihat dari potensi nama mungkin ke Bimaria itu juga salah satu potensi, Teh Desi gitu ya, Desi Ratnasari, kemudian Ketua PDIP Kang Ono Surono begitu ya.
nama-nama yang mungkin muncul, dan mungkin bisa jadi kalau Ilham Habibie misalnya dengan kondisi tertentu tidak harus menjadi gubernur, bukan tidak mungkin nanti juga masuk menjadi salah satu calon wakil gubernur kalau ya tidak kuat untuk di gubernur, atau misalnya Nasdem sendiri tidak mempunyai tidak memenuhi syarat threshold begitu ya. Kita tunggu nanti siapa yang benar-benar akan mendaftar. Apakah memang Koalisi Indonesia Maju akan pecah suaranya mendukung 2 nama di Pilgub Jawa Barat. Kita masih tunggu nanti jelang pendaftaran. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu. Pak Dadang Rahmat Hidayat sudah bergabung bersama kami. Saya selalu Pak Dadang.